Pak, nggak bisa ngalahin juga. Tapi ini sih apa, skripnya kayak gini sih Pak. Kelihatan belum Pak share screen dari saya? Ya. Saya ngambil dari sini sih Pak. Ya. Sebenarnya script itu sudah ada ya yang bawaan dari MapReduce-nya yang sekalian install di awal. Itu sudah ada, tinggal dicari-cari aja. Iya, mungkin kami kurang apa teliti atau apa, nanti dicoba lagi Pak. Cuma itu sih Ya. Pak. Ya, tolong dikomunikasikan dengan timnya, jangan kamu sendiri yang mengerjakan ya. Enggak sih Sehingga, Pak, kita kerja bareng sih Pak. ya, sehingga bisa apa ya saling mencari tahu ya, troubleshoot masing-masing gitu loh. Memberikan saran antara teman satu dengan teman yang lain. Ya, oke. Iya Pak. Ya. Ya, mudah-mudahan sih bisa selesai ya, pekan depan bisa dipresentasikan. Kemudian kelompok 4, silakan. Atta, Alif, Satrio, Lutfi, Said, Andi, Rehan. Ya, halo Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, ini siapa? Lutfi. Pak. Oke. Gimana Ya, Lutfi? untuk progresnya masih belum ada judulnya Pak. Cuman saya mau nanya kalau misalnya kelompok 3 gitu kan bisa chart. Nah, kelompok saya diskusinya dia mau paragraf, cuman saya masih bingung bisa apa enggak gitu. Boleh, nggak apa-apa ya, menghitung paragraf gitu kan. Berapa paragraf satu teks itu, ada berapa paragraf. Biasa identifikasinya dari apa ya. Kalau skripnya itu kan harus dibaca juga sih. Dia berapa. Kalau bisa ini aja satu paragraf itu berapa kata ya setiap paragraf. Atau berarti hampir sama kayak WordCon juga ya Pak ya? Iya, nggak apa-apa, hampir sama dengan WordCon. Kan saya bilang bisa charcon, bisa italicon, boldcon. Jadi yang bertulis tebal berapa ya kan, yang italic berapa, kemudian yang kapital ya, capital count juga ada tuh. Apa kapital ya kalau salah ya. Nah, jadi boleh ya, yang penting kasusnya beda dengan WordCon. Kalau WordCon kan menghitung kata. Ya, bisa menghitung kalimat, apa penanda kalimat itu titik atau apa ya. Kalau titik kan agak susah kalau dia misalkan ada penulisan numerik, misalkan 200 titik 0000 gitu kan. Takutnya 200 titik itu langsung diterjemahkan sebagai 2 kalimat, ya kan. Nah, identifikasinya dari apa gitu kan. Nah, itu kan harus ada logikanya, logika programmingnya ya. Jadi nggak usah buat program baru, tapi kalau kamu mencari program yang sudah jadi gitu, tinggal di running aja gitu, ya. Di MapReduce itu banyak ya skrip-skrip yang lain bisa kalian cari, tinggal di ls aja ya, di dilihat filenya ada berapa di MapReduce itu. Terus biasanya ada judul-judulnya tuh yang bisa kalian lihat ya, ambil satu file dari situ, kemudian baca programnya ya. Kalau kurang paham, search aja, misalkan filenya namanya abc.java gitu kan, .jav gitu kan. Nah, kemudian kamu grab kamu ambil tuh nama filenya, kemudian search di internet ya. Nah, itu bisa langsung ketemu, oh file ini tentang apa ya. Nah, yang lain juga sama ya. Kalau yang masih bingung cari topik, file yang ada di MapReduce yang sama dengan di direktori dari MapReduce dari WordCon yang kemarin yang diinstal di tugas ke berapa? 10 ya. Nah, di direktori yang sama itu kamu ambil filenya ya, kamu lihat nama filenya apa, kemudian di search di internet. Ya, nanti ketahuan, oh ini file ini tentang apa, file ini tentang apa gitu.
ya. Ya Muhammad Lutfi ya, Iya, Pak. jangan tidak ada progres, apalagi pekan depan sudah harus mulai presentasi. Iya. Tim yang lain gimana, ada kesulitan nggak anggota yang lain, Muhammad Lutfi? Mungkin susah dihubungi atau apa gitu, Muhammad Lutfi? Lancar-lancar aja sih, Pak. Kemarin kita juga udah nyobain WordCon juga kan, dan bisa-bisa aja. Tinggal nanti kita implementasiin sih sama topik yang kita mau. WordCon-nya berhasil ya? Berhasil. Oh ya udah, oke. Ya udah, saya harapkan ya tidak ada yang males-malesan ya. Iya, Pak. Tugas jangan hanya sekedar tugas gitu loh. Jangan hanya tugas ya dapat nilai ya udah gitu aja. Itu tidak exciting bagi kalian menurut saya gitu ya. Jadi yang menarik itu adalah bagaimana menghasilkan sesuatu yang mengimplementasikan dari teori yang sudah didapatkan gitu loh. Ya, misalkan ya big data ini ya hasilnya apa? Oh, kita praktek nih ya tentang big data menggunakan Hadoop framework ya dan tools yang lainnya. Jadi ada pengalaman dan itu bisa dibagikan dengan teman-teman yang lain ya. Bahkan itu juga nanti waktu dikerja mungkin nanti dulu kan pernah diajarin Pak Maimun seperti ini ya. Coba kita adopsikan pengetahuan tersebut. Nah, itu kan bisa menjadi nilai plus bagi kalian di mata karyawan yang lain di perusahaan-perusahaan ya. Baik, mungkin cukup ya untuk progres dari tugas 14. Saya mulai aja untuk pertemuan kita kali ini ya. Judul topiknya adalah Hive dan Spark ya. Jadi bagaimana mengimplementasikan Hive dan Spark, dan ini masih sedikit ya informasinya. Jadi saya hanya memberikan pengantar aja mengenai Hive dan Spark. Modul sudah saya share di MS Team. Ya, ini saya ambil dari modul salah satu perguruan tinggi yang lain ya. Mudah-mudahan sih bisa memberikan gambaran sedikit bagi kalian apa itu Hive dan Spark. Nah, seperti diketahui, Hadoop juga dari Apache ya. Jadi Apache itu memiliki beberapa produk, salah satunya adalah Hadoop. Kemudian Hadoop ada ekosistemnya ya. Di dalamnya ada Hive ya sebagai tools tambahan ya. Jadi Hive adalah tools selain digunakan oleh MapReduce ya. Jadi kalau MapReduce itu kemarin kita pakai Java. Nah, kalau Hive ini dia menggunakan SQL. Jadi perintah-perintah yang ada di scriptnya itu ya, itu ada create table ya, itu kan sudah pernah kita lakukan ya di awal semester yang lalu, semester ini, di awal semester bagaimana mengenalkan database ya kan. Nah, jadi script di dalam Hive itu mirip dengan SQL. Jadi create table, dia akan membuat table dengan word text-nya ya berbentuk string ya. Kemudian kemudian ada ditambahkan disisipkan komen ya, this is the word table ya. Itu cuma untuk deskripsinya aja komennya ya.
Jadi tabelnya itu adalah word text, word underscore text. Kemudian formatnya ya delimited. Delimited itu kan dipisahkan ya. Delimited fields terminated by tanda petik 2 ya. Jadi misalkan ada sebuah teks ya, pemisahnya itu adalah tanda petik ya. Kemudian lines terminated by ya, kemudian kalau tadi raw format ya, barisnya dipisahkan berdasarkan tanda petik 1 ya, tanda petik 2 nih kalau nggak salah ya, mungkin tanda petik 2 nih ya. Tanda petiknya ini agak terlalu jarang ya, harusnya harusnya 2 ini. Kemudian baris ya diterminasi dengan garis miring N ya. Garis miring N itu saya agak lupa, kalau nggak salah itu apa ya, saya agak lupa ya. Jadi ada penanda ya, di dalam sebuah script itu garis backspace ya, backspace N itu, bentar saya coba search bentar. Ada karakter yang disisipkan ya. Jadi kalau ada enter ada enter maka dihitung sebagai sebuah line ya kan. Jadi misalkan kalau kita ketik di Word kan, kemudian enter. Nah, itu adalah satu baris. Jadi baris 1 dengan baris kedua berdasarkan enter ya. Jadi backspace N itu berdasarkan enter. Kemudian load data in pad ya, berarti masukkan datanya ke dalam HDFS, yaitu di /user/who, kemudian kemudian memasukkan filenya word_count_text .txt ya ke tabel word_text. Kemudian pilihlah word, hitunglah count as count from word text group by word ya. Dia akan menghitung kata berdasarkan grup dari kata ya. Jadi kalau kata itu ya kayak kemarin ya, word count itu sama ya. Jadi dia menghitung kata dari file yang ada di word_count_text.txt ya. Jadi bagian pertama nih ya, bagian pertama kan tadi yang ini ya, bagian pertama nih create table ya. Bagian pertama adalah membentuk tabel ya. Bagian kedua adalah menarik semua kata dari file di HDFS ke dalam tabel. Nah, yang ini ya. Kemudian sedangkan bagian ketiga yang melakukan query ya, yaitu dengan perintah select. Nah, itu adalah penggunaan Hive ya, dan hanyalah sumber datanya dari mana ya. Kalau yang kemarin yang word count menggunakan MapReduce itu sumber datanya dari file, kemudian diterjemahkan menjadi sebuah file txt juga ya. Jadi dari txt ke txt. Sedangkan Hive dari txt menjadi tabel database ya. Nah, itu bedanya. Kemudian ada Apache Spark. Apache Spark ini adalah fungsinya bisa standalone Spark sendiri diinstal ya, Apache Spark sendiri sama seperti Hadoop gitu ya. Atau bisa under Hadoop. Jadi di bawah Hadoop
sebagai tools tambahan. Jadi fungsinya adalah sebagai komputasi terdistribusi. Jadi kalau Hadoop mendistribusikan menjadi cluster-cluster, nah kalau Spark dia akan meningkatkan kemampuan komputasi, ya, sehingga kerja dari Hadoop ini akan semakin cepat, ya. Jadi memudahkan menulis program secara paralel pada banyak node. Ya, jadi tujuannya adalah mempercepat proses pemrograman, ya, sehingga bisa dieksekusi, ya, work ya, atau task-task, ya, tugas-tugas dari setiap program yang berjalan itu akan lebih cepat. Memiliki kemampuan untuk penjadwalan sumber daya, delegasi tugas, eksekusi, pelacakan, dan komunikasi antara node, serta pengolahan data secara paralel. Nah, ini adalah fungsi dari Spark. Spark mirip dengan Apache Hadoop, namun dasar arsitektur yang berbeda. Nah, dikembangkan oleh Universitas California, ya. Kemudian fokus pada penggunaan algoritma machine learning, ya. Jadi untuk machine learning ini sangat baik menggunakan Spark karena dia cepat, ya. Jadi data-data live, ya, data-data informasi atau pengetahuan yang sifatnya instan itu bisa lebih mudah digunakan. Apalagi kalau misalkan sebuah mesin learning kan biasanya digunakan untuk sebuah robot, ya, mesin robot gitu, ya. Ya, bukan robot dalam bentuk robot sebenarnya, ya. Komputer kita juga sebenarnya robot juga gitu kan. Nah, atau software juga bisa dianggap sebagai robot. Ya, jadi misalkan ada sebuah chatbot gitu, ya. Chatbot kan chat robot gitu, ya. Kita lagi chat apa, dia langsung paham apa yang kita senangi. Kamu suka apa sih? Suka nggak dengan misalkan saya karena sering buka sosial media misalkan, ya, atau membeli sesuatu di e-commerce gitu, ya. Kamu suka pakai Shopee nggak gitu, ya. Jadi chatbotnya langsung menginformasikan itu, menanyakan hal itu gitu loh. Karena dia langsung mencari informasi secara real time, ya. Nah, inilah kemampuan, ya, dari Spark. Dia akan memproses komputasi itu secepat mungkin. Nah, itu kecepatannya adalah 100 kali lipat daripada kemampuan Hadoop, ya, kecepatannya. Fitur lain seperti toleransi kesalahan, ya, struktur data memori terdistribusi yang fleksibel dan powerful API, ya. Spark telah terbukti berguna untuk berbagai skala besar tugas pengolahan data berdasarkan pada machine learning dan analisis berulang. Nah, ini dia Spark menggunakan resilient distribute dataset. Jadi datasetnya itu bisa kembang kempis. Artinya gini, suka berubah-ubah, ya. Jadi dataset yang berubah-berubah ini adalah data real time biasanya. Sebuah RDD adalah sebuah multiset read-only data yang terdistribusi pada sebuah klaster komputer dengan fitur toleransi kesalahan. Dengan RDD ini, ya, bedanya dengan Hadoop, untuk toleransi kesalahan, Hadoop dia menggunakan backup data, ya. Jadi kalau ada kesalahan, dia ngambil data yang ada, ya, berdasarkan duplikasi data. Karena ada multidimensi, ya. Oh, dari tahun ke tahun, nah itu dia akan membaca itu. Sedangkan dengan resilient distributed dataset, ya, dia akan data yang sudah diolah tadi, ya, itu bisa dibuang, dimasukkan lagi, ya. Maka disebut dengan resilient atau kembang kempis gitu, ya. Jadi fitur toleransi kesalahannya itu berdasarkan data yang sedang berkembang. Hal ini dikembangkan guna mengatasi keterbatasan pada paradigma komputasi MapReduce yang memaksa pengguna struktur data flow linear khusus pada program terdistribusi, ya.
Nah, jadi kalau MapReduce dia mengambil komputasi secara linear. Linear itu berarti apa yang dikirim ya berarti itu yang diproses. Sedangkan di machine learning ya data itu bervariasi ya. Apalagi kalau misalkan data itu adalah data yang unsupervised ya, unsupervised learning gitu ya. Jadi datanya itu memang tidak dikelompokkan secara secara khusus ya. Maka dia akan sangat baik ya menggunakan resilient distributed dataset. Berfungsi sebagai working set untuk program terdistribusi dan menggunakan share memori terdistribusi. Nah, ini kelebihannya adalah Spark ini dia menggunakan share memori ya. Sehingga apa yang dieksekusi ya ditunggu dulu ya di dalam share memori ini ya seperti RAM gitu ya. Dia akan disimpan di dalam RAM, sedangkan kalau di Hadoop itu disimpan di dalam hard disk, dan setiap mengakses hard disk dia akan mengakses storage ya, dia akan membutuhkan waktu akses yang lama, sedangkan share memory itu lebih cepat mengeksekusi perintah-perintah ya. Nah, maka ini contoh library utama dari Spark ya. Library itu kan berarti istilahnya apa saja yang bisa digunakan ya seperti tools gitu ya dari Spark tersebut ya. Ada misalkan Spark SQL, kemudian Spark Streaming, kemudian MLlib ya. Kalau MLlib ini dia bisa untuk machine learning ya. Kalau Spark Streaming ya untuk analisis streaming ya. Sedangkan kalau yang SQL ya sama seperti tadi ya untuk bahasa SQL ya. Kemudian ada GraphX juga ya, GraphX untuk pengolahan grafis ya. Contohnya dia untuk menyediakan dua API yang terpisah untuk melaksanakan secara bersamaan algoritma paralel seperti PageRank, abstraksi Pregel, dan gaya MapReduce. Nah, ini saya juga belum terlalu paham ya untuk GraphX ini. Nanti kalian bisa cari lagi informasinya. Kemudian keunggulannya ya kecepatan itu bisa hingga 100 kali lebih cepat. Kemudian digunakan menulis aplikasi dengan format Java, Scala, Python, dan R ya. Kemudian umum menggabungkan SQL, streaming, dan analisis kompleks. Berjalan di mana saja ya, bisa di Hadoop ya, bahkan standalone juga bisa ya, jadi berjalan sendiri ya. Di yang lain juga bisa ya, seperti di HBase, kemudian ya di Hive juga bisa ya. Jadi ya tujuannya tadi ya untuk agar komputasinya bisa lebih cepat lagi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Untuk yang tadi kan yang Hive ya Pak, itu tadi misalnya sumber datanya itu dari teks menjadi table. Apakah kalau dibalik dari table menjadi teks itu bisa tidak Pak? Bisa aja ya, bisa. Nanti kan dia ngambil load-nya itu dari tabel mana gitu kan. Dia langsung select from table nanti jadinya. Jadi dia nggak mengambil load data lagi ya, dia langsung select word misalkan from tabel bla bla bla, kemudian di save ya, disimpan di mana ya, atau di post kemana gitu loh ya. Jadi ada nanti biasanya itu ada perintah post ya, post itu dia akan mengirimkan data ke klien ya. Nah, nanti dia akan menampilkan data tersebut gitu loh. Dia akan post gitu loh. Ya. Bisa Oke, Pak. ya. Kalau ke
txt berarti dia akan kalau di database itu coba store ada nggak ya, kalau nggak salah store atau apa gitu, saya lupa. Oke Pak, terima kasih. Ya, sebentar, saya coba cek dulu. Bentar. Pakai use ya, biasanya use tabel ya, jadi menggunakan tabel, kemudian dia select gitu. Nah, nanti baru dia ditampilkan dengan cara bentar. Ya harus dicari skripnya ya. Nanti kalau ada informasi nanti saya kirimkan. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, saya lanjutkan aja. Atau ada pertanyaan lain? Yang lain, silakan, boleh. Nah, ini kan ada tabel seperti ini ya. Jadi kalau yang ini ya saya perbesar, produce by user. Jadi ya apa saja yang dilakukan user ya, menginput format, menginput lokasi, kemudian membuat fungsi mapnya ya, kemudian atau tugas-tugas redus yang lain, kemudian tambahkan fungsi redusnya, kemudian outputnya, itu ya yang ada di sini nih ya, membuat tabelnya ya. Nah, itu ada di provide by user. Kemudian nanti sistem Hive-nya akan ya mengerjakan yang ini ya, dimulai dari input, splitting, and distribution. Dia akan melihat ya input tadi ya, apakah
formatnya seperti apa ya. Tadi kan di split dengan menggunakan ini ya, delimited ini. Nah, kemudian dia akan melakukan mulai start individual map test ya, dia akan melakukan tugas mapnya, pemetaan dari mana ke mananya ya. Ini logiknya di dalam Hive-nya gitu ya. Kemudian dia akan dibalikkan atau dipartisi atau diurutkan sebagai per map outputnya. Kemudian dia merge atau menggabungkan ya hasilnya tadi yang dari ini ya, dari output yang ini, kemudian digabungkan baru ditampilkan ya, kemudian di koleksi menjadi sebuah final output. Ini pokoknya ini logic flow-nya gitu ya untuk Hive-nya. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada lagi, Pak. Oke, tinggal setengah jam lagi ya. Baik, kemudian machine learning ya, mungkin singkat aja. Nah, kalau machine learning kan tadi ya kita gunakan ya biasanya untuk robotik ya. Jadi baik itu software maupun hardware ya, kita bisa terapkan machine learning. Jadi bagaimana sebuah program itu belajar, atau program atau software atau mesin itu belajar dari informasi yang sudah disediakan ya. Nah, ada yang disediakan dalam bentuk terstruktur, ada yang tidak struktur ya. Nah, itu adalah machine learning. Jadi dia bagaimana sebuah robot itu kecerdasannya, AI, artificial intelligence-nya itu berkembang ya. Maka perlulah sebuah machine learning. Dia memetakan ilmu A ke ilmu B ya, bahkan ilmu C ke ilmu A gitu ya. Jadi pemetaan keilmuan itulah yang menghasilkan sebuah kesimpulan-kesimpulan sehingga robot bisa melakukan tindakannya secara sendiri ya, tanpa diprogram. Ya. Nah, definisi machine learning adalah satu disiplin ilmu komputer science yang mempelajari bagaimana membuat komputer atau mesin mempunyai suatu kecerdasan atau artificial intelligence. Nah, bagaimana mengajari robot itu bisa melakukan memiliki keilmuan tadi, yaitu dengan ada kategorinya nih ya, ada supervised learning. Supervised berarti apa? Diajarin gitu ya. Jadi belajarnya diajarin dengan apa? Dengan data. Dikasih data, misalkan si A tingginya 170 cm ya, beratnya 40 kilo misalkan. Ya, si B tingginya 165, beratnya 60 kilo ya. Nah, maka bisa diklasifikasi atau dikelompokkan ya. Maka si A tinggi ya, si B pendek gitu kan misalkan ya. Atau kan si A tadi kan beratnya rendah sekali ya, 40 ya. Si A kurus, si B normal gitu ya, atau ideal ya. Nah, itu bisa dikelompokkan. Nah, kalau unsupervised learning, data diberikan nih ya, si A tingginya sekian, si B sekian, beratnya sekian. Nah, kemudian nggak ada klasifikasi yang kita tentukan. Dia robot tadi ya, atau mesin tadi bisa menyimpulkan bahwa si A jelek ya, si B ganteng gitu misalkan ya. Karena dia badannya ideal, yang satu karena kurus tapi tinggi gitu kan, nggak ideal gitu loh ya. Jadi bisa menyimpulkan sendiri ya, tanpa di supervise. Kemudian ada reinforcement learning ya, memberikan feedback yang bagaimana memetakan perubahan situasi lingkungan terhadap aksi yang dilakukan. Nah, ini juga saya baru tahu. Kemudian ada ide machine learning. Oh ya, ini udah ya tiga model, tadi ada reinforcement ya. Ini mungkin ada sebuah update baru ya dengan pemetaan umpan balik ya. Jadi ada informasi baru yang muncul
karena ada feedback, maka dia akan memetakan perubahan tadi, ya, itu reinforcement. Misalkan contohnya cuaca, ya, yang pertama adalah cerah, temperatur normal, kemudian kecepatan angin pelan, ya. Berolahraga, ya. Tapi tiba-tiba misalkan karena udah ada datanya seperti ini ya, 1, 2, 3 sampai 6 gitu kan. Kemudian ditanyakan feedback, ya, memberikan feedback. Apakah hari ini hujan, ya? Oh tidak, berarti cerah kan? Apakah hari ini temperaturnya normal? Oh tinggi, ya. Cerah dan tinggi nggak ada di sini. Oh hari ini normal gitu ya, cerah dan normal berarti. Kemudian apakah anginnya kencang? Oh enggak, pelan ya. Maka boleh berolahraga. Nah itu memberikan feedback. Kemudian, nah dari data training ya, data training itu adalah data yang dimasukkan untuk memberikan supervisi ya, supervisi kepada mesin. Ya, jadi ada bentuknya atribut, ada instan, ada record. Ya, jadi seperti ini ya, ada atribut, ada key-nya ya seperti database ya. Kemudian ini disebut dengan dataset ya, dataset untuk training training machine learning ya. Kemudian ya, nanti di mesin itu dengan algoritma tertentu dia akan mendeteksi informasi-informasi, kemudian dia akan menerjemahkan. Dan apa fungsi big data di sini ya? Dengan big data dia akan memaksimalkan pikiran atau kemampuan si robot tadi ya, dengan berbagai informasi. Nah, jadi begitu hebatnya big data ya. Sebentar ya, saya ini ada baterainya habis, bentar ya. Baik, saya teruskan. Nah, dengan big data, bayangkan saja data yang ada di dunia ini itu bisa dipahami oleh si robot tadi atau si mesin yang diberikan kemampuan artifisial menggunakan algoritma machine learning ya. Jadi semua informasi, wah di Amerika hari ini hujan ya, di mana lagi, di Eropa hari ini salju gitu ya. Jadi dia bisa menjadi robot perakiraan cuaca gitu kan. Nah itulah kemampuan itu bisa diterjemahkan karena menggunakan data yang super besar, dan itu bisa juga secara real time ya datanya. Jadi itu nanti dengan machine learning ya, algoritma yang dia dibuat oleh data scientist atau data scientist ya, algoritma inilah yang nanti akan dikembangkan menjadi sebuah kemampuan artificial intelligence untuk robot ya, menggunakan algoritma machine learning. Dan banyak sekali algoritma machine learning ya, bukan hanya supervised unsupervised learning aja ya, tapi macam-macam ya, ada neural network, ada deep learning juga ada ya, macam-macam. Nah, ini kita nggak belajar ke situ karena memang pembahasannya hanya big data ya. Kalau untuk machine learning sendiri ya itu ada pelajarannya lagi. Jadi sebenarnya satu ada namanya prodi data science ya, itu di ITTP ya, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Jadi khusus prodi data science ya itu mempelajari tentang big data, machine learning ya, atau data science yang lain ya, data engineering, data science dan macam-macam ya. Kalian bisa lihat misalkan dari belum ITTJ, dari Alcatel mau lanjut ke data science ya,
bisa ke Purwokerto ya untuk melanjutkan ke S1. Baik, ada pertanyaan mengenai machine learning? Tidak ada, Pak. Ada. Nah, kalian bisa coba install ya, instalasi Hive ya. Hampir sama dengan bagaimana melakukan instalasi Hadoop, tapi karena udah ada Hadoop-nya ya, ini mudah saja tinggal diekstrak ya Apache Hive 1.21.bintar.gz ya, tergantung dari sistem kalian apakah yang tersedia adalah 1.2.1 ya. Kalian bisa ls ya, di ls kemudian diekstrak, kemudian buat environment-nya ya, pet environment dengan memasukkan ke dalam file .bas rc ini ya. Kemudian jalankan Hive dengan cara Hive spasi strip service spasi metastore ya. Kemudian jalankan service F server 2 seperti ini juga. Nah, ini hasilnya belum saya coba ya lakukan instalasinya. Dan ini saya harapkan bisa dijalankan sebagai tugas ya, tugas 13. Tapi tugas 13 tidak akan mengganggu tugas 14. Jadi tugas 13 ini bisa diselesaikan dalam waktu sampai 2 minggu ya. Jadi sebelum UAS ya, sebelum UAS bisa dikerjakan untuk tugas 13-nya. Hanya sampai instalasi ya, bukan instalasi dan menjalankan Hive service Hive server 2 ini aja ya. Nggak banyak ya. Kemudian instalasi Spark juga sama, instalasi kemudian buat environment-nya ya. Seperti ini ya, masukkan ke dalam edit file conf-nya, file skalanya ya. Kemudian edit slave-nya. Udah sampai sini aja ya. Jadi laporannya cuma hasil dari ini apa gitu ya. Nah, jadi hanya untuk memberikan kalian pengalaman aja bagaimana instalasi Spark dan Hive. Ya, saya rasa sih ini nggak akan menjadi kendala yang besar ya. Pokoknya kalian bisa kerjakan setelah tugas 14 atau setelah pertemuan 14. Jadi seminggu setelah pertemuan 14 adalah due date dari tugas 13. Jadi masih ada 2 minggu lagi bisa kalian kerjakan berbarengan dengan tugas 14-nya. Ya. Kemudian hanya Hive dan Spark aja ya, untuk machine learning dengan Spark ini nggak usah. Ya. Ya, ini kalau ini terlalu banyak ya. Baik, untuk tugas 13 paham? Ya, paham, Pak. Paham, Jadi ya? Itu Cuma memasukkan ini instalasi ini sama merubah environment-nya ya, pet environment, udah selesai. Kemudian jalankan ya edit Spark ini menjadi Spark master, Spark Hadoop master. Kemudian kalau bisa ya terapkan pada semua node, jalankan Python Spark Shell. Nah, udah sampai sini aja. Mana? Nah, outputnya kan di sini nggak ada kan. Nah, outputnya apa dari sini? Nah, itulah yang kamu buat laporannya ya. Setelah menjalankan PySpark, hasilnya seperti ini. Nanti screenshot aja nih mulai dari instalasi sampai dengan PySpark ini ya. Nanti dia masuk ke selnya berbentuk sel Spark yang ada Python-nya nih, nanti bisa buat program Python nih kayaknya ya. Gimana tadi, ada yang mau ditanyakan? Silakan. tidak ada, Pak. Ya.
Bagaimana yang lain sudah paham? Ya, saya harapkan tugas 14 ya diutamakan dulu ya, tugas 13 itu nanti masih bisa seminggu ke depannya sebelum berlangsungnya UAS. Dan UAS juga kayaknya akan dimulai tanggal 14 ya. 14 saya udah dapat infonya dari Bu Alfa itu tanggal 14 berarti kan hari Rabu ya. Dan kalian baru kenanya itu mungkin udah ada jadwalnya belum? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Pak. Tanggal 19-20 itu kan ini ya, apa? Lebaran ya. Lebaran Idul Adha. Mungkin ya 19-20 kan libur ya kalau nggak salah. Masuk lagi 21. Kalau nggak hari, berarti kan Selasanya nggak ada nih. Selasanya mungkin berarti ujiannya mungkin di hari-hari Kamis atau Jumat gitu ya. Baik, nggak ada pertanyaan? Nggak ada Pak, nggak ada. Nggak ada, Pak. Oke. Kalau nggak ada, ini udah asar juga, masuk asar. Kita selesaikan ya. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa mata kuliah Big Data. Semoga menjadi informasi yang berharga bagi kalian ya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak. ya, Terima kasih ya. Pak. Terima kasih. Makasih Rick. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.